Mereka sudah seharusnya tidak satu Rasul berkata alami baik itu penggunanya apabila saudara-saudara dia bisa mengambil baik. Kalau ibu bertanya, bertanya bersama lain itu. Selain itu, tidak mungkin. Karena memang Tuhan menciptakan manusia bukan untuk bertenang. Tuhan menciptakan manusia hidup bersama dengan baik. Ayat yang ketiga, satu kali baca Wal 12.
Terima kasih. Dikatakan di sini kalau seorang dapat dikalahkan, semuanya bisa dikalahkan. Tapi semua orang bisa bertahan. Tapi tidak, dikatakan tidak mudah untuk tapi Tuhan yang bersatu, bersatu ini, bersatu dalam apa lagi? Bersatu dalam apa? Dalam visi, dalam visi. Baik, ayat yang keempat, saya baca lagi. Selain yang sudah baca tadi, ada yang bawa Alkitab, Alkitab elektronik. Baik, Ivan mau baca, Meti mau baca, ya dari kitab Matius itu. Ayo. Matius 18 ayat 20. Baik. Yang berikutnya, kalau ada dua atau tiga yang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan apa? Tuhan ada. Kita sendiri itu Tuhan. Artinya apa? Tuhan ini kita berkumpul dengan orang supaya kita bisa membagikan apa itu? Kasih. Hari ini kita tiba di satu tujuan akhir dari 10 hari berdoa. Dari hari pertama, kita ini bersama dalam bulan pertama. Oke, ini adalah urutannya. Pertama, karunia istimewa dari apa yang jawab? Karena kita sudah dapat karunia pemberian, karunia apa harus sebenarnya? Karunia apa? Karunia pemberian. Sama kayak kalau kamu kan tahu, terus kamu atau kamu berikan kepada disebut karunia. Kan harus dengan karunia. Karunia itu dengan Tuhan. Ada yang tahu karunia? Karunia itu diberikan sesuatu yang kita terima. Baik, pertama katanya, oh sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Baik, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Karunia adalah sesuatu pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Yang harusnya kita tidak boleh apa? Yang seharusnya kita tidak bisa menerimanya. Tapi yang Tuhan itu kasih sama kita, kasih. Contohnya, kamu kalau doa sama doa ujian doa apa? Harusnya kamu tidak bisa diampuni dosamu. Harusnya kamu tidak bisa menyampaikan doa dosamu. Kita sedang berdosa. Tapi kalau kamu kasih kepada kita, diberikan apa? Selamatkan perlindungan. Jadi kalau yang memberikan hanya siapa? Tuhan. Yang harusnya manusia tidak layak itu apa? Menerima, tapi Tuhan memberikan itu. Yang kedua, kalau sudah terima karunia dari Tuhan, kita tidak boleh apa? Tergesa-gesa. Kita harus pelan. Ini pelan-pelan di sini adalah hati-hati dalam kita apa?
berbicara dalam kita menggunakan kepanikan, dalam kita menggunakan hati-hati. Ya, ketiga, setelah itu kita harus apa? Tenang di mana? Kata sendiri tenang di mana? Di gereja. Harus duduk tenang di gereja. Karena setiap hari kami 18 maka Tuhan apa? Harus tenang di gereja bersama Tuhan. Kita harus belajar memilih dengan apa? Setiap hari kita diberikan pilihan oleh Tuhan. Mau jadi berkat atau jadi kutuk. Mau jadi baik atau jadi jahat. Mau jadi rajin atau mau jadi malas. Aduh, bangun pagi. Mau sekolah nggak ya? Dan sekolah mana? Setiap hari kita diberikan apa? Kita diberikan hidup. Berdoa seperti Yesus. Pada saat kita berdoa seperti Yesus, seperti yang kita doakan setiap hari, yang pertama bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi apa doa yang pertama? Bapa kami di sana datanglah jadilah. Kalau kita doa sama Tuhan, biarlah kehendak Tuhan jadi. Artinya kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada siapa. Tuhan, kalau Tuhan baik lagi, misalnya yang kontrol 15. Kira-kira Tuhan berikan nggak ya? Terus kalau kita tidak terima itu, kita paksa Tuhan. Kita akhirnya tidak mau lagi berdoa sama Tuhan. Tidak bisa berdoa dalam doa. Ya kita bukan kehendak siapa? Tuhan. Doa seperti Yesus mengajar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup. Jangan menyerah. Kalau doa kita tak dibalas dengan jawaban dia, jangan kita apa? Jangan, ya, jangan menyerah. Jadi akan terkuat. Habis itu Ibu Pendeta tapi katakan lihat kembali. Kalau mau tak kita kembali. Tahu nggak ya? Riak. Riak itu apakah mendir dari dalam? Apa riak itu? Hah? Siapa yang bilang pantai? Siapa yang bilang pantai? Oke. Pada saat di pantai ada gelombang, ada mudah. Pada saat di gelombang berapa yang masuk ke pantai, kemudian yang mengirim beberapa pasir, apakah habis airnya di situ? Iya, ada satu harus yang selalu datang. Ya, itu dia. Artinya itu merupakan satu gelombang kebaikan. Kalau gelombang berarti gelombang itu dia susah terus harus terus berbuat apa? Kalau begitu sudah berbuat baik, maka harus mencari apa? Terima kasih. Penduri dibawakan terima kasih. Penduri terima kasih untuk segala hal. Pertanyaannya, apakah kita terima kasih untuk hal yang baik saja? Boleh kita hal yang tidak baik? Harus. Kita harus belajar bersyukur untuk hal yang tidak baik dan Tuhan apa? Ya kita sebagai orang yang mesti dibilang imannya kenapa? Karena dia katakan masakan kita mau terima yang baik saja dari satu Tuhan cara yang tidak baik itu. Tuhan yang bukan sinterklas yang berdoa itu setiap hari dengan kantong-kantong yang Tuhan juga izinkan hal yang tidak baik
terjadi di kehidupan supaya kita apa? Supaya kita kuat. Ada dua cita banyak ikut opanya Kevina baru meninggal. Itu dicita. Opanya buyutnya Hansel baru meninggal. Neneknya Grisela sama Aisyah baru meninggal yang sama dengan opanya Kevina bertemu di Adiasa pada saat itu. Tuhan izinkan itu. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita boleh bangkit dari kesedihan itu dan menjadi lebih apa? Sesudah satu tokoh di dalam pewayangan Jawa, tokohnya ini dapat kerja, dan itu banyak kerja. Sebenarnya suka berbagai kaca dulu. Dapat kerja kali gambarnya sebagai seorang tokoh pewayangan kuat bisa terbang, ya, bisa berkaca. Di dalam cerita dongeng itu dikatakan bagaimana dapat kaca persatuan. Dia terlahir dengan yang lemah, dia terlahir dengan kondisi tubuh yang sangat lemah. Bisa bahkan sampai umur sudah usia jalan dia tidak bisa berjalan. Lalu dikatakan sama seorang dewa dimasukkan ke dalam kawah gunung berapi. Memang orang tuanya tidak mau karena dia anak satu-satunya. Tetapi akhirnya orang yang melempar di rumah kawah gunung berapi. Dan setelah di dalam kawah begitu panas, begitu sakit dan sendiri di situ, dia berubah menjadi apa? Seorang superhero Jawa. Nah, Tuhan inginkan kita mengalami rasa sakit. Itu dongeng, semua bawakan fakta. Siapa menanya mutiara? Bukan berburu mutiara ya, bukan. Mutiara benar. Baik, mutiara itu gelap atau berkilau. Kamu tidak pasti terjadinya mutiara. Mutiara itu jatuh dari yang mana dulu. Dari mana? Mungkin dari mana? Dari pelangi. Dari pelangi. Apa yang terjadi dengan pelangi? Oke. Mutiara, terima kasih. Mutiara bisa jadi karena kerang itu mengizinkan pasir-pasir masuk ke dalam tubuhnya yang membuat dia sakit, tapi dia tidak bisa bergerak. Karena dia sakit yang ada di dalam tubuhnya itu dia tahan sampai keinginan dia mengeluarkan. Tuhan ingin menjadi mutiara yang tidak dimakan. Tetapi Tuhan tidak mau kalian menjadi kalian harus jadi dengan cara apa? Izinkan rasa sakit itu. Kita bertambah kedua ini hadiah hari-hari karena setiap hari sabar. Kalau hari sabar itu mana? Ke gereja ngapain? Ke gereja mau bersama teman, mau berkumpul sama orang seiman, harus berkumpul bersama. Kenapa? Karena itu memberikan kuat. Baik. Tadi katakan kalau satu dapat banyak ini banyak. Tuhan ingin kita rajin datang ke gereja. Ayat ini kita sebagai penutup dan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kita baca sama-sama 2-3 dan memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mereka kita saling menasihati, rasa kemudian menarikkan
menjelang pada itu tiba-tiba di akhir zaman Tuhan sudah mau datang. Pesannya di sini, jangan kita menjauhkan diri dari ibadah, datang itu ibadah. Walaupun kamu di gereja kan tidur, suatu ketika dikatakan lebih baik kamu tidur di gereja daripada kamu tidur di rumah pada hari Sabat. Kalau Tuhan datang pada hari Sabat, berapa umat yang ada di gereja yang daripada yang ada di rumah. Itu ilustrasi, tapi sebenarnya nggak boleh kita tidur di gereja. Karena ini bukan hotel, ini juga bukan tempat tidur, bukan kamar kos. Ini adalah tempat di mana Tuhan mau datang dan bertemu. Ya, jadi mari kita saling memperhatikan, jangan jauhkan diri dari pertemuan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadi anak yang apa? Rajin. Anak yang penuhkan. Jangan bullying keluarga lagi ya. Jangan ejek-ejek keluarga lagi ya. Kalau ejek berarti kita melemahkan berikan bahwa grade 1 sampai 3 ada 1 sampai 3 di sini. 1 sampai 3 boleh baca atas. 2, 3 ya Bapak. Saya mau jempol karena keluar ikutin survei ya. Kelas 1 sampai 3 ikutin survei ya. Komunitas dan gereja kami dapat saling memperhatikan dan membagikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kelas 4 mereka kelas 4 oke, sudah bisa belajar sendiri. Silakan 2, 3. Kelas 5, ada kelas 5 bisa baca 1 sampai 5. Kelas 6 2, 6. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya. Kita beberapa tidak bukan kegiatan.